Halo, jumpa lagi di Dynamics. Nah, kita ini mau garap mobil Toyota Mark X yang dimana nih kondisinya masih standar ya, jadi masih bawaan pabrik, belum diapa-apain. Nah, kita ini mau masang peredam full itu dari lantai, pintu, plafon sampai bagasi, termasuk dek bagasinya ini yang bikin getar. Nah, setelah itu kita akan pasang juga audionya. Di sini kita ganti semua ya guys, mulai dari head unit, speaker depan dengan sistem 3-way aktif, juga ada penambahan box subwoofer, power amplifier monoblock ya, dan juga di SPM yang kita letakkan di bagian bagasi. Jadi nanti akan ada dekorasi simple, tentunya tidak makan ban serep. Ban serep masih bisa digunakan. Nah, sekarang kita lihat untuk proses pertama yang kita lakukan adalah pemasangan peredam di bagian lantai, termasuk di bagian bagasi, seperti ini guys. Nah, mobil ini aslinya CBU ya. Kalau kalian tahu nih, kita flashback di 2012. Mobil ini sebenarnya diperuntukkan untuk Silverbird, karena batal pemakaiannya akhirnya dijual umum. Jadi mobil ini benar-benar masih CBU guys. Bahkan di dashboardnya aja masih tulisan Jepang. Namun bukan berarti audionya sudah bagus. Ternyata audionya juga harus di-upgrade. Nah, yang punya mobil Toyota Mark X mungkin bisa menjadi rekomendasi setelah menonton video ini ya guys. Jadi pemilik mobil ini adalah pecinta lagu jazz, jadi kita konfigurasi seperti ini dengan sistem 3-way menggunakan 2 buah power amplifier. Dan sekarang kita bongkar dulu ya untuk pemasangan peredam secara keseluruhan. Untuk kabel-kabelnya, instalasinya juga kita install di bawah karpet. Jadi benar-benar tidak ada kabel yang terlihat. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di bagian pintu bagasinya belum ada peredam. Pada bagian lantai ada beberapa peredam original bawaan mobil ya, ada beberapa sisi, termasuk di bagian atas tangki ini juga ada peredam asli bawaan mobil ya. Nah, di ban serep juga sudah ada peredamnya yang model aspal, namun belum maksimal untuk mengatasi kebisingan ya pada bagian roda atau getaran yang ditimbulkan pada saat kita berkecepatan tinggi. Dan juga untuk menambah nyaman, tentunya kita tambahkan lagi peredam yang akan kita pasang secara keseluruhan ini di bagian lantai. Walaupun banyak banget peredam asli bawaan mobil Toyota Mark X ini, tentunya pada bagian pintu juga kita pasang peredam. Sebelumnya kita lihat ini adalah cover plastik yang dimana biasa suka bergetar apabila kita geber ya audionya ini. Dan kita akan ganti ini plastik ini karena mengganggu sekali, dengan menggunakan peredam juga. Untuk pemasangan bagian pintunya adalah 2 layer. Hal sama yang kita lihat ini di bagian pintu depannya, cover plastiknya ini memang benar-benar mengganggu ya. Kalian kan suka dengar kalau pada saat kita kencangkan ya audionya akan ada dengar suara getar. Nah, getarannya itu dari cover plastiknya ini guys. Nah, sekarang kita langsung aja lihat ini proses pemasangan peredam lapisan pertama, di mana peredamnya ini menggunakan Ground Zero aluminium dengan bahannya multi-rubber ya pada bagian lemnya. Tipenya ini adalah Ground Zero Silver 1,7 mili tebalnya, yang dimana prosesnya setelah kita roll hasilnya seperti ini. Pada bagian tulangnya juga kita kasih peredam secara keseluruhan mulai dari bawah sampai bagian atas. Jadi benar-benar pemasangan peredamnya ini detail sekali dan rapat. Peredam Ground Zero ini juga memiliki bahan yang ringan ya, jadi kalian gak perlu khawatir untuk pintunya akan terasa menjadi lebih berat karena peredamnya ini memang ringan. Lalu untuk lapisan keduanya kita tambahkan lagi juga menggunakan peredam yang sama, Ground Zero aluminium multi-rubber secara keseluruhan juga ini, sampai di bagian lubang speakernya juga kita pasang peredam secara full. Tentunya akhirnya di finishing dengan menggunakan alat roll. Nah, ini adalah proses pemasangan pintu bagian tengah lapisan pertama. Juga setelah kita pasang peredam, kita roll sampai bagian sisi yang susah dijangkau, tetap kita roll supaya hasilnya benar-benar maksimal seperti yang kalian lihat seperti ini guys ya. Dan bagian tulangnya sampai di belakang speakernya juga terkena peredam ya. Lalu kita lihat ini pada bagian atas juga rapat sekali pemasangan peredam di pintu tengah. Selanjutnya pemasangan peredam lapisan kedua, sama prosesnya seperti pintu di depan. Nah, kita lakukan ini dari atas sampai bawah dan kita pasang full, jadi nggak sepotong-sepotong juga. Lalu kita roll lagi secara keseluruhan dan kami pastikan pemasangan peredamnya ini benar-benar kita roll supaya
sampai tulang bodinya ini kelihatan. Tentunya hasilnya akan lebih berpengaruh dengan baik ini guys. Kita lihat ya, kalau sudah di roll seperti ini guys, tulang-tulang bodi pintunya terlihat dengan jelas. Lalu pada bagian kabel original mobilnya juga kita tidak tanam dengan pedam, supaya pedamnya ini langsung menempel pada bagian bodi pintunya guys. Selanjutnya kita lihat lagi proses pemasangan pedam di bagian pintu bagasi, di sisi dalam dan juga di sisi luar. Kita pasang pedam Ground Zero aluminium multi-rubber 1,7 mili ini guys. Nah, pedam Ground Zero ini merupakan salah satu rekomendasi dari workshop kami karena pedamnya ini benar-benar menggunakan teknologi dari Rusia. Untuk harganya juga terjangkau ya. Nah, ini sekarang kita lihat lagi nih ya, prosesnya di bagian fender roda di sebelah kanan, sisi kanan ya, di bagian pintu bagasi sampai di bagian lantainya. Secara keseluruhan kita pasang peredam ini di bagian lantai, di bagian depan ini, di posisi driver seat ya. Nah, jadi kita pasangnya gini rapi, mulai dari ban serep sampai ke bagian bawah dashboard, termasuk konsol tengahnya juga kita bongkar ya. Jadi benar-benar secara keseluruhan kita pasang full. Ini adalah deck belakang bagasi. Kalau kita pakai subwoofer sudah wajib untuk pemasangan deck seperti ini ya, peredamnya. Dan sekarang kita lihat proses untuk pemasangan speaker. Di sini kabelnya kita solder langsung ya ke bagian terminal. Dan kabelnya ini menggunakan speaker Flux Alto untuk kabelnya 16 AWG dengan bahan Cooper. Dan proses pemasangannya kalian lihat ini di solder, lalu kita beri pengaman dengan menggunakan solasi bakar. Setelah itu kita menggunakan heat gun supaya benar-benar aman ya, kabelnya ini tidak lepas sama sekali guys. Untuk kick woofer di sini menggunakan Ground Zero GZ-UK 165SQ dengan ukuran 6,5 inch, bahannya terbuat dari black aluminium cone. Untuk magnetnya terbuat dari neodymium. Frekuensi responnya dimulai dari 40 Hz sampai 3,5 kHz. Untuk midrange-nya menggunakan GZUM 55SQ, bahannya terbuat dari silk dome. Uniknya midrange ini tidak diperlukan box, dan untuk tweeternya menggunakan GZUT 28SQX yang kita letakkan di pilar A. Untuk pengisi penumpang belakang, kita ganti dengan menggunakan speaker coaxial rainbow seri Experience Line IL-X6P dengan ukuran 6,5 inch, frekuensi responnya cukup rendah dari 55 Hz sampai 25 kHz. Untuk peralatan audionya seperti power monoblock kita letakkan di sisi kiri di bagian bagasi, subwoofer kita letakkan di bagian tengah, lalu ada power amplifier lagi kita letakkan di sisi sebelah kanan. Dan kayunya menggunakan MDF berwarna hijau dengan ketebalan 18 mili. Power amplifier speaker menggunakan Crescendo Evolution 3A6 dengan daya 6x65 watt kelas D. Untuk kabel RCA menggunakan Harmonic Acapella, kabel speaker menggunakan Flux Alto, dan untuk kabel supply-nya menggunakan ukuran 4 AWG. Dan kabel supply power monoblock-nya menggunakan 4 AWG juga. Untuk power amplifier menggunakan Crescendo Revolution 5A1 dengan daya 450 watt kelas AB. Untuk kabel RCA menggunakan Harmonic Acapella dan juga menggunakan AHD filter elektronik. Proses instalasi kabel RCA-nya seperti ini, kita ikat ya kabelnya supaya tidak berantakan dan juga supaya tidak bergeser. Dan untuk DSP-nya ini menggunakan Ground Zero DSP 4.8. Subwoofernya menggunakan Ground Zero Uranium GZUW 12SQX ukuran 12 in dengan spek 2x2 ohm, daya 600 watt dan peppercone. Dan hasilnya seperti ini, kita bungkus dengan vinil berwarna hitam dipadu dengan akrilik berwarna biru. Dan kalau kita lihat ini bagasinya masih lapang, ban serep juga masih bisa dibuka ya, karena penempatan powernya di sisi kanan dan di sisi kiri. Kita bikin tidur supaya lapang, dan pada bagian powernya kita bikin cover lagi, lalu kita kasih akrilik lampu berwarna biru. Posisi subwoofer kita hadapkan ke belakang supaya bassnya lebih nonjok ke dada. Dan yang terakhir, head unitnya kita upgrade dengan menggunakan Kenwood DMX 9021S. Speknya sudah bisa Android Auto, Apple CarPlay, USB sudah menggunakan tipe C. 我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏，
没有烦恼，没有那悲伤，自由自在，身心多开朗。忘掉痛苦，忘掉那悲伤，我们一起启程去流浪。虽然没有华厦美衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那遥远地方，看一看这世界并非那么凄凉。我们要飞到那遥远地方，望一望这世界还是一片的光亮。